Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat menempuh tahun ajaran baru 2020-2021 meskipun dalam keadaan masih pandemi virus corona dan belajar dari rumah. Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti menjalani pembelajaran jarak jauh melalui daring ini. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengampu pelajaran PPKN untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 seluruh jurusan. Untuk bab kali ini adalah kita akan membahas bab tentang ancaman terhadap bangsa dan negara. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan membahas bab tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di judul kali ini saya menempatkan dua gambar. Yang sebelah kanan adalah gambar burung Garuda Pancasila, sedangkan sebelah kiri adalah gambar karikatur seseorang yang menggoreng Sarah. Nah, yang akan saya tanyakan adalah apakah hubungan dari kedua gambar tersebut dengan judul yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan ditulis di buku tulisnya. Nanti setelah pembelajaran selesai, silakan dikumpulkan melalui akun aplikasi daring masing-masing. Nanti penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran daring ini, peserta didik mampu menganalisis berbagai ancaman terhadap bangsa dan negara. Jadi nanti tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis berbagai bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, setelah materi pembelajaran ini, siswa peserta didik mampu menyajikan materi berupa resume atau rangkuman. Jadi dari materi ini kalian akan membuat resume atau rangkuman materi. Nanti rangkuman materi tersebut dikumpulkan melalui aplikasi pembelajaran. Caranya bagaimana? Setelah kalian tulis di buku tulis, difoto dalam bentuk JPG atau JPEG, kemudian diupload di aplikasi pembelajaran daring SMK. Sudah paham ya? Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, menganalisis 3 ancaman. Jadi nanti akan membahas macam-macam ancaman terhadap integrasi. Kemudian yang kedua, menguraikan berbagai jenis ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian selanjutnya adalah bisa memberikan contoh ancaman tersebut masing-masing satu. Yang pertama, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa budaya atau bineka yang banyak
sekali perbedaannya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia adalah negara yang kaya budaya, juga agama, semuanya adalah berpotensi memberikan perpecahan, juga berpotensi sebagai perekat persatuan, karena kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Berbagai macam ancaman ada 3, berdasarkan asal, jenis, dan bentuknya. Berdasarkan asalnya ada ancaman dari dalam negeri, kemudian ancaman dari luar negeri, kemudian dari jenisnya ada ancaman berupa militer, ancaman non-militer, ancaman hibrida. Dari bentuknya ada yang nyata dan belum nyata atau tidak tampak. Dari sini kita lanjutkan, kita akan bahas satu persatu. Pengertian ancaman suatu negara. Ancaman adalah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok untuk yang berpotensi membahayakan keselamatan individu kelompok lain. Ancaman tentunya dapat meresahkan masyarakat suatu negara karena ancaman menjadi dasar penentuan dan pemberlakuan sistem pertahanan dalam suatu negara. Artinya begini, ancaman itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan baik dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi pemerintahan, dari segi kedaulatan suatu negara. Ancaman tersebut dari siapa? Ancaman tersebut bisa dari individu, bisa dari suatu kelompok, atau bisa juga dari suatu negara atau bangsa lain. Jelas? Yang pertama, ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri ini adalah contohnya seperti perang antar suku, itu adalah contoh perang dalam negeri. Artinya ini terjadi di dalam negara sendiri atau dari dalam negeri. Kemudian korupsi, terorisme, termasuk pemberontakan, kemiskinan atau kesenjangan sosial, narkoba, dan HIV/AIDS. Nah, semuanya itu adalah ancaman yang dapat membahayakan baik secara individu maupun negara. Contohnya seperti korupsi. Korupsi itu tidak hanya membahayakan atau merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa merugikan rakyat karena korupsi itu juga menyolong uang rakyat. Kemiskinan, contoh lain, kemiskinan, kesenjangan sosial itu juga adalah ancaman. Kenapa? Karena dengan adanya kemiskinan atau kesenjangan sosial ini, maka bisa jadi meningkatkan kriminalitas, kemudian juga bisa semakin memperburuk ekonomi negara, apalagi narkoba dan HIV. Kemudian contoh ancaman dari luar negeri, contohnya penyelundupan, bisa berupa penyusupan budaya ataupun penyelundupan barang-barang yang lain. Misalnya penyelundupan narkoba antar negara, penerobosan wilayah, agresi militer. Penerobosan wilayah ini misalnya dalam satu negara
wilayahnya diambil alih oleh negara tertentu, penyusupan dan spionase. Silakan diamati dan diresapi. Jenis-jenis ancaman. Nah, ini ada ancaman militer, non militer, dan hibrida. Nah, ini pertanyaan kedua ini. Kenapa ancaman militer itu adalah saya membuat gambarnya tentara. Kemudian ancaman militer ini gambarnya adalah orang yang sedang bermain HP. Kemudian hibrida ini hoax. Silakan diberikan jawaban. Pertanyaannya adalah mengapa ancaman militer ini berupa serangan dari tentara, kemudian ancaman non militer ini contohnya misalnya adalah penggunaan HP, media sosial atau teknologi, kemudian ancaman hibrida ini berupa hoax. Silakan ditulis di buku tulis dan dijawab. Ya, saya lanjut. Nah, ancaman militer maksudnya adalah ancaman yang dilakukan dengan tindakan fisik atau kekerasan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengerahkan pasukan atau mengerahkan tentara. Contohnya pada zaman dahulu adalah ancaman militer ini agresi militer Belanda pada zaman era kemerdekaan. Itu contohnya di Indonesia. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ancaman yang kedua, ancaman non militer adalah ancaman yang dilakukan dalam tatanan pemikiran seperti Ipolexosbud Hankam dan teknologi disebabkan pengaruh negatif globalisasi. Ancaman yang berbahaya, yang lebih berbahaya adalah non militer. Kenapa? Karena tidak tampak. Bentuknya bisa adalah berupa pemikiran, ideologi, politik, sosial, budaya, teknologi. Contohnya adalah misalnya budaya, penggunaan teknologi yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, misalnya adalah penjualan atau perdagangan yang berkedok penipuan online, kemudian arisan online yang tetapi bentuknya tipu-tipu, itu adalah juga berupa ancaman dalam bidang teknologi. Dalam bidang ideologi misalnya, dalam bidang ideologi ini adalah pemikiran yang berasal dari luar atau ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan Pancasila, misalnya komunisme, kapitalisme, liberalisme, individualisme, kemudian radikalisme yang berlandaskan agama atau radikalisme agama. Itu juga berbahaya dan merupakan ancaman non militer. Kemudian yang ketiga, ini juga lebih berbahaya lagi, ancaman hibrida yang merupakan gabungan antara ancaman militer dan non militer. Pola ancaman ini tidak pada sasaran tunggal atau asimetris dengan menggunakan segala media termasuk media sosial, brainwashing, cuci otak, menghancurkan bangsa yang bersangkutan. Dalam hal ini, ancaman hibrida ini adalah tidak hanya menggunakan strategi pemasaran juga, tetapi juga bagaimana melakukan pencucian otak atau perubahan pemikiran agar melawan kepada negara.
itu lebih berbahaya lagi. Misalnya adalah menyebarkan berita hoax. Itu adalah suatu hal yang bisa mengancam. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan ancaman yang nyata dan tidak nyata. Ancaman yang nyata itu adalah yang benar-benar terjadi atau ada contohnya bencana alam, wabah penyakit seperti sekarang ini, virus corona, terorisme, radikalisme, separatisme, spionase. Nah, itu benar-benar nyata ada di hadapan kita. Kemudian ancaman yang belum nyata merupakan hal yang berpotensi nyata yang diperlukan kewaspadaan. Misalnya adalah pemikiran ideologis. Kenapa pemikiran ideologis ini dianggap ancaman belum nyata? Karena bentuknya masih berupa ide-ide. Pada suatu saat nanti pasti ide ini akan keluar dan bisa menjadi bom waktu. Lanjut. Pertanyaannya, dapatkah kalian memberikan 4 contoh yang termasuk ancaman non-militer? Ini adalah pertanyaan ketiga. Silakan dijawab di buku tulis kalian. 4 contoh termasuk ancaman non-militer tadi sudah saya sebutkan, banyak panjang lebar, bisa biar wawasan lebih luas bisa